Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar ini hari ini? Sukacita, joy, yeay. Ya, hari ini Kakak Esa sukacita banget karena hari ini kita beribadah kembali. Adik-adik tadi udah berdoa nggak ya? Udah sapa Tuhan Yesus? Siapa yang boleh coba tunjuk tangan? Ya, nggak kompak. Ada yang udah, ada yang belum. Oke deh, kalau kayak gitu kita sapa Tuhan Yesus bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Saat Ini Ku Datang. Sambil senyum ya. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yes, baca kitab suci. Bahasa Inggrisnya apa? Read the Bible and pray every day. Sebelum kita mau mendengar pesta kita, mari kita bernyanyi Read the Bible and pray every day. Let's sing together.
marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Ya, tadi udah dengar kan dasatitahnya dari mana aja? Ya, kenapa sih adik-adik kita mesti mentaati dan melakukan dasatitah? Ada yang tahu? Ya, karena kita sayang sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih perintah nih, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dasatitah itu mengatur dua macam adik-adik, hubungan kita kepada Allah ke atas dan hubungan kita kepada sesama manusia. Selain kita kasih kepada Tuhan, kita juga harus kasih kepada manusia. Oleh karena itu kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ih, gampang banget. Iya, benar. Love. Apa aja hurufnya? L, O, V, I. Ya, setiap orang pasti butuh kasihnya Tuhan. Kita nyanyi I say L-O-V-E. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan gerakan. Masih ingat kan? Kita nyanyi bareng-bareng. Let's sing together.
semangat nggak? Harus masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi kasih Tuhan seperti apa? Seperti sungai. Masih ingat gerakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu? Ulang ya. Kayak gini. Kasihnya seperti sungai. Bisa ya? Oh, yang terakhir 7 tepuk tangan. Dari pelan-pelan makin kencang, makin cepat, terus makin cepat lagi. Oke? Konsentrasi. Ayo, Bang. Kalau di sekolah minggu, misalnya kita di gedung sekolah minggu rame-rame, Kak Kaisa bisa lihat nih tadi siapa yang salah-salah atau siapa yang benar, yang jago konsentrasi. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan tentang teladan tokoh. Nah, salah satu teladan tokohnya ada di dalam lagu ini. Adik-adik tebak ya, kira-kira siapa ya tokoh yang dimaksud. Sebelum itu Kak Kaisa mau tanya, apa nama lamanya Israel? Nama lama Kak apa? Iya, Israel itu adalah sebuah nama orang adik-adik. Sebelumnya Yakub itu adalah nama bapak dari 12 orang. Jadi Yakub itu punya anak 12. Waktu itu Yakub berganti nama menjadi Israel. Nah, masih ingat kan? Anak-anak Yakub siapa aja? Coba siapa aja, coba sebutin. Siapa lagi? Iya, ada 12 anak laki-laki, dan yang tertulis di Alkitab ada yang ketahuan ada 1 anak perempuan. Siapa ya namanya? Ruben, Simon. Ya, kita nyanyiin aja ya bareng-bareng biar sambil ingat. Ayo, Bang. Anak Yakub 12. Anak Yakub 12 yang disebut Israel, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Isakar, Zebulon, Gad, Asher,
firman Tuhan. Sudah pada pegang Alkitabnya bagi yang sudah bisa baca? Kelas kecil, pratama, kelas remaja, udah? Iya, kalau kelas balita kan belum bisa baca. Atau ada yang udah pinter ya? Yang TK bisa baca ya? Good. Kita siapkan peralatan kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita bernyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwa kami terbuka Tuhan, telinga kami terbuka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu dan kepada kakak abang sekolah minggu memberitakan hal baik bagi kami, memberitakan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuat kami juga fokus, serius saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, shalom para remaja. Ya, firman Tuhan hari ini dibawakan sama Kakak Melan ya adik-adik. Oke, di sini udah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan bukan? Ya, udah disiapin pastinya Alkitabnya ya adik-adik. Habis itu buku catatannya. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 45. Ayo dibuka dulu Alkitabnya, dibuka Alkitab biar kita sama-sama membacanya. Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Sudah? Adik-adik sudah membukanya? Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Oke, kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai.
Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Oke, tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan untuk hari ini. Pada bulan ini kita memasuki tema baru, yaitu tema bulanannya adalah teladan tokoh. Dan tema minggu hari ini tepatnya adalah Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari teladan Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kita masuk nih penjelasan firman Tuhan hari ini. Ada yang tahu nggak sih, tadi tema kita kan adalah untuk teladan. Nah, arti teladan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, kakak jelasin. Teladan itu artinya sesuatu yang patut untuk ditiru atau dicontoh. Ya, yang dimaksudnya itu adalah yang baiknya ya adik-adik. Baik, sesuatunya itu apa kak? Itu perilaku, sifat, perbuatan, dan sebagainya yang patut dicontoh, yang baik dicontoh atau yang baik untuk ditiru ya adik-adik. Ya, jadi firman Tuhan yang tadi kita baca itu, ada yang tahu gak sih adik-adik apa yang sedang terjadi di bacaan yang tadi? Yang terjadi itu adalah di situ sedang terjadi bencana kelaparan. Iya, firman Tuhan di situ menjelaskan sedang terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri, baik itu di bangsa Mesir sampai juga ke bangsa Kanaan. Dan bencana kelaparan ini sampai terkena kepada keluarganya Yusuf adik-adik. Oke, di sini adik-adik pada tahu kan Yusuf itu siapa? Yang kakak maksud Yusuf itu, Yusuf bukan suaminya Maria ya adik-adik. Di sini adalah siapa? Yusuf anak Yakub. Ya, jadi Yusuf itu adalah anak ke-11 dari Yakub, atau anak pertamanya dari si Rahel adik-adik. Nah, Yusuf itu adalah kesayangan dari Yakub. Yusuf itu sangat dikasihi sama Yakub, dan ia mempunyai 12 saudara. Yaitu siapa aja? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benjamin. Jadi Yusuf ini adalah ber-12 saudara, dan saudaranya ada 11 tadi yang kakak sebutin. Nah adik-adik,
adik-adik pasti tahu kisahnya Yusuf bukan? Yang mana dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Ya, kenapa dijual? Ada yang tahu? Pasti tahu lah adik-adik pra remaja kenapa Yusuf dijual. Karena saudara-saudara Yusuf semua itu iri hati kepada Yusuf. Karena kenapa? Karena ayahnya si Yakub sangat-sangat mengasihi, sangat-sangat mencintai Yusuf, dan sampai-sampai dia diberikan jubah yang sangat indah dan sangat bagus, lebih bagus dari saudara-saudaranya Yakub yang lain. Jadi karena itulah saudara-saudaranya Yusuf iri kepada Yusuf sampai menjual Yusuf ke Mesir untuk menjadi budak. Nah, tetapi ketika Yusuf dijual ke Mesir sama saudara-saudaranya menjadi budak, Tuhan mempunyai rencana lain untuk Yusuf adik-adik, atas hidupnya Yusuf. Tuhan punya rencana lain untuk hidupnya Yusuf, di mana Yusuf itu diberkati Tuhan perlahan-perlahan, dan Tuhan memakai Yusuf di kehidupan Yusuf sehingga menjadi penguasa di Firaun, di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir. Jadi ceritanya sampailah di mana seluruh negeri mengalami bencana kelaparan. Begitu juga di Kanaan yang tadi kakak bilang. Dan masyarakat Kanaan itu bertanya-tanya, kenapa sih Mesir tidak mengalami kelaparan? Dan banyak ibaratnya kalau dibilang di sini gosip-gosip bilang karena mereka mempunyai penguasa yang hebat, yaitu siapa? Tadi yang kakak bilang, Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Yusuf ini datanglah ke Mesir. Mereka membawa uang dengan berpengharapan ingin membeli gandum, karena sudah tidak ada lagi gandum, semua kekeringan, mengalami bencana kelaparan. Dan mereka pun bertemu, saudara-saudaranya Yusuf ini pun bertemu dengan Yusuf. Nah, adik-adik tahu nggak sih, ibaratnya Yusuf sudah dijual nih sama saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya tiba-tiba ketemu dengan Yusuf. Kira-kira Yusuf mengenali saudara-saudaranya nggak sih? Iya, Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya. Dia masih ingat dengan saudara-saudaranya. Jadi pada nats yang kita baca tadi, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu apa tadi di ayat yang keempat dan kelima, di ayat keempat Yusuf menyuruh saudaranya mendekat kepadanya dan menyampaikan sesuatu ke saudara-saudaranya. Tadi apa? Disuruh Yusuf bilang, jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena dulu pernah menjual aku kepada Mesir. Yusuf bilang seperti itu adik-adik. Jadi Yusuf bilang lagi, karena untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh si Yusuf untuk menjamin kelanjutan keturunan mereka di bumi. Nah, Allah lah, Yusuf di sini bilang Allah lah yang menempatkan Yusuf di Mesir adik-adik. Bukan karena ibaratnya dia dijual saudara-saudaranya jadi dia di situ, tapi karena itulah karena Allah lah yang mendahului saudara-saudaranya. Jadi Allah lah yang menempatkan Yusuf di Mesir dan sampai dia menjadi bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu setelah itu Yusuf akan melakukan apa lagi nih adik-adik?
dia tidak membenci kan, melainkan menyuruh saudara-saudara yang mendekat dan berbicara kepada saudara-saudaranya. Lalu Yusuf memberikan apa yang saudara-saudaranya butuhkan. Lalu Yusuf memberi mereka semua makan. Lalu juga Yusuf mengembalikan uang yang mereka bawa di awal tadi, adik-adik. Ya, tadi saudara-saudara Yusuf membawa uang untuk membeli gandum, ya kan? Tapi Yusuf memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi uangnya itu dikembalikan kepada saudara-saudaranya secara diam-diam. Lalu setelah itu saudara-saudara Yusuf pulang kembali ke rumah ayahnya itu Yakub. Setelah itu di rumah ayahnya, di rumah Yakub, mereka semua memakan gandumnya dan kembali lagi ke Mesir untuk membeli gandumnya lagi. Tapi di situ Yusuf memberi syarat kepada saudara-saudaranya nih, adik-adik, untuk membawa adiknya yang bernama Benjamin untuk ikut bersama dengan saudara-saudaranya ke Mesir. Karena kenapa? Karena Yusuf sudah sangat amat rindu dengan adiknya Benjamin. Maka lalu di ayat firman Tuhan tadi, Yusuf bertemu dengan Benjamin, lalu mereka berpelukan. Karena saking rindunya mereka berpelukan hingga menangis bersama. Dan adik-adik, tidak hanya Benjamin yang dipeluk dan dicium oleh Yusuf, tetapi Yusuf juga mencium saudara-saudaranya yang lain dan sambil memeluknya. Begitu, adik-adik. Jadi apa sih yang akan kita pelajari yang akan kita teladani dari Yusuf ini? Pertama yang akan kita teladani dari Yusuf adalah sifatnya yang terbuka atau tidak menutup-nutupi. Maksudnya apa sih, Kak? Oke, Yusuf adalah penguasa besar di Mesir, ya kan, pada saat itu. Dia sudah menjadi penguasa besar. Bisa saja ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia menutupi identitasnya sebagai Yusuf. Dan ibaratnya alih-alih untuk membalas dendam kembali kepada saudara-saudaranya, karena dahulu dia sudah disakiti oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak seperti itu, adik-adik. Yusuf malah tadi di ayat firman Tuhan di 4 dan 5 suruh mendekat, saudara-saudaranya disuruh mendekat, dan dia malah memperkenalkan diri, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya dulu yang pernah dibuang, dan kini dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Oke, yang bakal kita teladani yang kedua adalah sifat Yusuf yang mengasihi. Ya, coba adik-adik bayangin ya, kalau adik-adik jadi Yusuf, udah dibuang di Mesir jadi budak, terus pernah dipenjara, pasti kesel bukan sih? Ya kan, benci, sangat benci, dan ibaratnya kalau ketemu lagi pasti kita akan balas dendam. Tapi Yusuf tidak seperti itu juga, dia tidak seperti itu, melainkan dia mengasihi adik-adik. Dia membelakangi rasa sakit hatinya kepada saudara-saudaranya, tetapi dia lebih mengasihi saudara-saudaranya, adik-adik. Maka rasa sakit itu hilang. Karena ia mengasihi saudara-saudaranya itu, dia mampu menerima kedatangan saudara-saudaranya, dan ia juga menolong saudara-saudaranya dari bahaya bencana kelaparan itu. Oke, sifatnya yang ketiga adalah mengampuni.
Coba bayangin, tadi sudah benci disuruh mengasihi. Yusuf bisa mengampuni, apalagi pasti Yusuf bisa ya, karena sudah dia mengasihi. Nah, inilah yang akan kita teladani. Dia mampu mengampuni saudara-saudaranya yang jahat kepada dia. Ya kan? Kenapa? Karena kenapa dia bisa mengampuni? Karena Yusuf mempunyai kasih dalam dirinya. Ya kan? Seperti ada di ayat 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena dia mempunyai kasih, Yusuf mempunyai kasih dalam dirinya, maka dosa-dosa saudaranya yang dulu pernah menyakiti dia hilang karena kasih itu, ya adik-adik. Jadi yang mengampuni adalah sifat ketiga yang harus kita teladani dari Yusuf. Yang keempat adalah berdamai. Tentu kalau sudah mengasihi dan sudah diampuni, pasti sudah tentu berdamai ya adik-adik. Dimana Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya. Dan yang kelima, sifat yang akan kita teladani adalah apa? Dimana Yusuf itu dapat melihat kebaikan di balik penderitaannya. Coba bayangin adik-adik, kalau jadi Yusuf ya, mungkin kita tidak akan melihat kebaikan dalam penderitaan kita, ya kan? Kita akan terus kayak aku harus balas dendam. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Di balik penderitaan si Yusuf, ya kan, yang telah dialami Yusuf sampai dia menjadi penguasa, ternyata dia bisa melihat betapa baiknya Tuhan kepada dirinya. Ia menyadari kalau semua yang telah dijalaninya dari awal, dia dijual ke Mesir, dipenjara, jadi budak, dipenjara, ya kan, sampai menjadi penguasa itu karena apa? Karena Allah memakai dia untuk memelihara kehidupan keluarga mereka dan kehidupan seluruh bangsa, agar tidak terkena, agar dapat mampu melewati bencana kelaparan adik-adik. Oke, jadi itu 5 sifat Yusuf yang harus kita teladani. Jadi adik-adik harus mencontoh dan meneladani Yusuf, sifat Yusuf, 5 sifat Yusuf tadi di kehidupan adik-adik tentunya ya. Jadi marilah kita terus mau belajar untuk saling mengasihi terhadap saudara kita, terhadap teman, ya kan? Terus mari kita terus belajar untuk mengampuni orang yang salah terhadap kita. Lalu kenapa seperti itu? Karena kita sebagai orang Kristen, ya kan, identitas kita sebagai orang Kristen itu adalah kasih. Karena kasih itu, ya kan, Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita juga harus bukan yang boleh atau tidak, tapi itu harus, karena Allah sudah mengasihi kita. Karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita, terlebih saudara kita ya adik-adik. Baik, seperti itu untuk firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mau
selalu untuk belajar apa yang akan kita teladani dari sifat Yusuf tadi ya adik-adik. Baik, mungkin nanti kakak akan memberikan aktivitas di kuisis ya adik-adik. Mungkin nanti ditaruh di deskripsi box sama Bang Duben, atau nanti melalui grup orang tua. Baik, kita sudah selesai firman Tuhan. Adik-adik, kita mau menutup firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan kepada hidup kami sampai saat ini. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya ajari kami Bapa, mampukan kami Tuhan untuk meneladani sifat-sifat Yusuf ya Bapa, di mana Yusuf menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang mengasihi, orang yang mengampuni, orang yang dapat berdamai, dan orang yang dapat melihat kebaikan Tuhan dari penderitaannya Bapa. Tuhan, pimpin kami ya Bapa, agar kami mampu meneladani sifat Yusuf Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan adik-adik Tuhan juga agar melakukannya di dalam kehidupannya Bapa. Inilah Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati Tuhan selalu kami di dalam kehidupan kami. Bimbing kami selalu Tuhan di dalam kepada jalan-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Oke adik-adik, jadi siapa tadi teladan tokoh yang kita pelajarin hari ini? Yes, namanya Yusuf. Tadi Yusuf adalah orang yang mengampuni dan mengasihi saudaranya. Nah adik-adik, saudara itu nggak cuma kakak beradik satu keluarga loh adik-adik, tapi juga saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman sekolah minggu itu juga saudara adik-adik. Nah, kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Saudara, boleh peluk kakak, abang, atau adiknya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya, selain hari Minggu, dalam minggu ini kita merayakan sesuatu nih, Gereja HKI Cawang Cililitan. Tepatnya di tanggal 30 Agustus kemarin. Ada yang tahu nggak ya, itu hari apa ya? Iya, itu adalah hari ulang tahun Gereja HKI Cawang Cililitan, Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan. Nah, hari ulang tahun yang keberapa? Ke-51. Wah, udah lumayan tua juga ya, udah lumayan lama
Kira-kira kalau 51 tahun itu lahirnya tahun berapa ya adik-adik? 2021 dikurang 51 adalah 1970. Jadi Gereja HKI Cawang Cilitan itu berdiri tanggal 30 Agustus 1970. Diingat ya adik-adik. Ya, karena kita semua anak-anak sekolah minggu juga harus cinta Gereja HKI sebagai penerus-penerusnya HKI. Oke, saran dan pesan dari Kakak Esra dan Bang Gibson buat adik-adik semua pada hari ini, pada peringatan Gereja HKI Cawang Cilitan yang ke-51 ini, kita semua harus mau menjadi seperti tadi si Yusuf yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu udah biasa adik-adik. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun berlaku demikian. Tapi kalau misalnya adik-adik baik, meskipun adik-adik dijahatin sama orang lain, itu namanya luar biasa, berani tampil beda. Oke, Abang Gibson, kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gaya ya. Kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh kasih persembahannya titip ke mama papa yang mau pergi ke gereja, ataupun bisa transfer ke rekening HKI Cawang Cilitan berikut ini. Oke adik-adik, nah selain persembahan dengan materi, dengan uang, adik-adik bisa kasih persembahan adik-adik juga kepada Tuhan melalui anggota tubuh adik-adik. Ini namanya apa? Tangan. Bahasa Bataknya tangan apa ya? Tangan juga. Ini apa namanya? Kelihatan enggak? Kaki. Kalau kaki bahasa Bataknya apa ya? Pak. Iya. Jadi tadi kita udah nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita juga harus kenal bahasa Batak. Kalau nggak tahu, tanya mama papanya. Jadi orang Batak supaya bisa ngomong bahasa Batak. Kita nyanyi Tamaku namet-met. Tamaku namet-met.
membantu mama papa kita itu juga merupakan persembahan yang baik bagi Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati abang kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang memberkati pekerjaannya, kuliahnya, atau apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sebagian sudah mulai masuk sekolah secara langsung. Biar Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang memberikan imunitas kepada mereka, sehingga pada saat sekolah, di dalam sekolah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka terbebas dari virus corona. Tuhan, kami juga masih berdoa juga untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang bersekolah secara online. Biar Engkau cukupkan Tuhan paket data, Engkau cukupkan juga Tuhan rezeki kepada mama bapaknya supaya mereka bisa lancar sekolahnya. Kami juga Tuhan berdoa khususnya pada minggu ini kami bersuka cita karena tanggal 30 Agustus kemarin kami baru saja merayakan ulang tahun HKI Cawang Cilitan yang ke-51. Biarlah Tuhan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu juga berani tampil beda Tuhan di antara teman-teman sekitar kami. Biar kami menjadi terang bagi teman-teman sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami yang masih dalam keadaan pandemi. Biar Engkau Tuhan memberkati presiden kami, menteri, bahkan segala orang-orang yang turut andil Tuhan dalam penyelesaian dan penanggulangan pandemi ini. Biar Engkau yang memberikan hati yang bijaksana kepada mereka supaya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat yang telah mendukakan hati-Mu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami untuk menebus kami di kayu salib. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami, menguatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu seperti yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.